Shalom, jumpa lagi dengan saya, Jemaat Pondok Maharta yang Tuhan kasihi. Senang bisa menyapa saudara, berbagi pesan, kekuatan. Saudara-saudara, sebelum kita akan memulai ibadah pada minggu ini, ya saudara-saudara, ada pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang secara khusus saya percaya ini pesan buat kita semua, dan saya berharap saudara-saudara memperhatikan dengan sesama. Pesan itu berkaitan dengan tema yang saya mau singgung dalam renungan singkat hari ini, yaitu tentang bagaimana Tuhan mengadakan kualifikasi. Kita masuk ke dalam satu babak yang disebut dengan babak kualifikasi. Saya akan ajak saudara-saudara untuk membaca satu ayat, ya saudara-saudara, di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat 17. Dikatakan demikian, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sadar enggak kita bahwa kita sedang berada di masa-masa di mana Tuhan akan segera datang. Ini merupakan masa penampian. Bahasanya saya, saudara-saudara, seperti tema renungan singkat pagi hari ini adalah kita memasuki babak kualifikasi. Apa itu babak kualifikasi? Babak penyeleksian orang-orang yang akan mengikuti satu turnamen. Saya percaya, saudara-saudara, bahwa kita sedang memasuki babak ini. Sebelum kita memasuki dunia yang sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, memerintah dalam tatanan dunia yang baru, di dalam langit dan bumi yang baru. Maka saudara-saudara, dia sedang menseleksi, ya saudara-saudara, untuk kita memasuki tahap-tahap yang paling genting. Nah saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan sedang memberikan kita masuk kepada satu masa penampian. Saudara-saudara, berbicara tentang menampi, maka saya teringat ketika saya masih kecil, ya saudara-saudara, mami saya kalau mau memasak nasi, maka dia harus menampi beras dulu. Karena beras-beras yang sekarang itu tidak seperti beras pada masa-masa saya kecil. Jadi beras sekarang udah ya canggih, alat-alat sudah canggih sehingga beras sudah ya bersih. Kalau dulu ya saudara-saudara, beras harus ditampi. Kenapa? Karena berasnya itu tidak begitu bersih. Masih ada sedikit serbuk-serbuk gabah, ya serbuk-serbuk gabah, ada beberapa pasir seperti itu. Sehingga mereka semua harus menampi dalam sebuah tampa, ya saudara-saudara. Saya melihat gerakan tampi itu ya tampan dipegang, lalu saudara-saudara digoncang-goncang, lalu mulai diangkat ke atas saudara-saudara. Kenapa digoncang-goncang? Supaya bagian-bagian yang kotor, yang enteng, seperti kulit gabah dan butiran-butiran pasir yang kecil, dia naik ke permukaan. Waktu dia naik ke permukaan saudara-saudara, maka mami saya angkat itu semuanya saudara ke atas. Waktu dia naik ke atas saudara-saudara, maka beras akan turun kembali ke tampa, sedangkan kulit-kulit gabah, kotoran itu akan terbang. Ini kira-kira fungsi dari alat penampi. Saudara dengar, ketika Tuhan berkata bahwa alat penampi, ketika firman Tuhan berkata alat penampi sudah di tangan Tuhan, itu artinya saudara-saudara, bahwa saudara dan saya sedang memasuki masa-masa di mana Tuhan betul-betul akan menyelesaikan dunia ini, dan dia akan membawa kita masuk ke dalam satu tatanan dunia yang baru. Kita perlu waspada saudara-saudara. Ya, kita memperhatikan kehidupan yang sekarang. Tapi saudara-saudara, sementara kita menjalani kehidupan yang sekarang, jangan pernah lupa saudara-saudara, saudara sedang memasuki masa-masa babak kualifikasi. Hanya atlet-atlet, ya saudara-saudara, orang yang berkualifikasi yang masuk di dalam grand final pertandingan yang sesungguhnya. Nah saudara-saudara,
Iblis senang di masa ini. Karena apa, saudara-saudara? Karena memang dia mau datang kepada saudara, menuntut penampian itu kepada dirinya, supaya apa? Supaya saudara gagal. Makanya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam ayat Lukas 22, Tuhan pernah menasehati Simon Petrus. Di dalam ayat 31 dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi saudara-saudara, iblis itu tahu bahwa masa kualifikasi ini sedang terjadi dan iblis menuntut untuk menampi. Nah saudara-saudara, kenapa iblis tuntut untuk menampi? Karena dia pengen, saudara-saudara, ketika kita ditampi, kita menjadi orang-orang yang akan terbang, saudara-saudara, terhembus dan tidak masuk dalam hitungan orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk masuk di dalam turnamen yang baru. Makanya dia datang kepada saudara untuk menampi saudara terus, supaya saudara jatuh di dalam dosa. Dia datang kepada saudara dengan cobaan. Dia coba saudara untuk malas, dia coba saudara untuk balas jahat dengan jahat. Dia coba saudara untuk masa-masa sulit ini saudara hidup kompromi. Dia coba saudara untuk berjalan dengan orang-orang yang tidak seiman, menuruti keinginan dunia. Saudara, dia coba saudara. Nah saudara-saudara, Tuhan izinkan penampian ini dalam takarannya. Makanya pencobaan-pencobaan yang kita alami, Tuhan berkata tidak akan melampaui kekuatan. Tuhan menakar. Ya saudara-saudara, iblis menampi saudara supaya saudara jatuh dan terhilang. Tapi Tuhan menampi kita, mengizinkan tampian itu terjadi supaya apa? Supaya kita masuk orang-orang yang berkualifikasi. Saudara-saudara, itu sebabnya saya challenge kepada jemaat Tuhan yang mendengar hari ini. Mari saudara-saudara siapkan diri saudara. Berjaga-jagalah dan berdoa. Ketika iblis datang mencobai saudara, ada masa-masa yang sulit, iblis menggoda saudara untuk kompromi. Iblis menggoda saudara untuk tidak setia terhadap pasangan, tidak setia terhadap pekerjaan saudara. Iblis menggoda saudara untuk hanyut di dalam kemarahan, dalam luka-luka batin. Ketika saudara ditampi ini, saudara pastikan saudara memiliki bobot mental, kualifikasi rohani yang mantap. Sehingga ketika saudara dicoba, saudara berhasil. Saya berharap saudara-saudara renungan singkat pada saat ini sebelum kita beribadah kiranya membuat kita bergairah untuk siap sedia apapun yang terjadi. Mari kita menjadi orang-orang memastikan diri untuk siap, dan ketika kita memasuki babak kualifikasi, kita menjadi orang-orang yang layak untuk memasuki babak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya meskipun ibadah kita online, dimanapun saudara berada saat ini, kita percaya bahwa hadirat Tuhan sanggup untuk menjamah kita. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang besar. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini biar kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menyiapkan hati kami, memberikan pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Allah. Oh terima kasih. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa
Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan yang beribadah saat ini Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang mempunyai masalah Tuhan, kami percaya Tuhan kelepasan akan kami dapatkan Tuhan melalui pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji musyawarah nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Besar, layak dipuji kita. Haleluya. kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan gak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Siapkan hatimu, buka hatimu, biarkan Tuhan menjamahmu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti.
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Katakan sungguh besar, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janji. Katakan hatiku tetap percaya Tuhan, tetap percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi-Mu. Percaya, Shalom saudara, selamat pagi. Mari hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik agar firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Dan mari sebelumnya kita akan satukan hati kita bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali diberi kesempatan untuk kami dapat Tuhan Yesus bersekutu dalam nama-Mu. Sekalipun kami melalui ibadah online streaming ini, kami percaya Tuhan tidak akan membatasi kuasa-Mu, terlebih kuasa firman-Mu. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkan bahkan melakukan, akan melihat mujizat perkara besar dalam hidupnya. Dan kami rindu Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memberkati kami semua,
Ajar kami Tuhan, untuk kami memiliki hati seorang murid, ajar kami rendah hati, agar firman Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, membedah kehidupan kami, mengolah kehidupan kami, menata kehidupan kami, agar kehidupan kami semakin berkenan kepadamu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar, kami tidak akan gentar karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun yang menyaksikan tayangan hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada hari ini agak sedikit berbeda Saudara, yaitu mengenai fenomena yang terjadi. Saya berikan judul fenomena yang mengerikan. Saudara, kita tahu di dunia banyak sekali terjadi fenomena-fenomena. Ya, ada fenomena alam, fenomena sosial, fenomena spiritual, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti dari fenomena adalah kejadian yang luar biasa. Jadi arti dari fenomena adalah sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang luar biasa yang dapat ditangkap oleh panca indera, dan fenomena atau kejadian luar biasa ini adalah kejadian yang real atau nyata. Nah, Saudara, berbicara tentang fenomena, kita tahu dan kita bahkan jelas sekali merasakan akhir-akhir ini terjadi fenomena yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semua bangsa-bangsa mengalami fenomena ini, yaitu tentang virus COVID-19. Saya mau menyampaikan kepada setiap saudara, khotbah saya tentang fenomena yang mengerikan. Memang saya singgung COVID-19, tetapi saya tidak mengarah ke virus COVID-19 atau virus coronanya. Walaupun saudara, kita tahu bahwa fenomena yang terjadi ini sangat luar biasa. Karena virus COVID-19 yang kecil ini, virus yang kecil ini, yang berukuran nano ini, betul-betul telah memporak-porandakan banyak sektor dalam setiap negara. Sektor pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi saudara. Bahkan virus yang kecil ini, virus corona ini termasuk sebenarnya kalau kita mau sadar juga mengguncang tempat-tempat ibadah. Artinya saudara, menggoncang kenyamanan atau kebiasaan ibadah di gereja. Dan pada info yang terakhir saya berkhotbah hari ini, saudara, beberapa hari yang lalu tanggal 9 September infonya saudara, bahwa telah terjadi kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 200.000. Dalam kurun waktu hanya 17 hari, Indonesia itu merambah sampai memasuki 200.000 kasus pasien COVID-19. Dan di dunia 27,5 juta pasien yang mengalami COVID-19. Peristiwa yang luar biasa ini disebut sebuah fenomena. Tapi yang saya mau khotbahkan bukan tentang fenomena COVID-19-nya. Walaupun saudara, melalui corona COVID-19 ini adalah salah satu penyebab yang saya mau sampaikan tentang khotbah saya, bahwa selain fenomena COVID-19 ini, ada fenomena yang mengerikan yang lain yang tidak disadari oleh banyak orang, khususnya untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang Kristen. Tidak disadari. Orang-orang baik Kristen maupun yang bukan Kristen, semua sangat aware dan waspada tentang COVID-19. Bagus saudara. Makanya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah canangkan. Dan setiap tempat-tempat ibadah juga harus ada protokol kesehatan yang sudah offline. Dan seharusnya di tempat-tempat pertemuan umum, baik itu mal dan lain sebagainya, mengikuti protokol kesehatan. Itu bagus saudara. Tapi semua orang aware dan sadar akan bahayanya COVID-19, fenomena yang hal ini. Tetapi sayangnya banyak orang tidak merasa aware
tidak merasa was-was, tidak merasa khawatir, takut, dan galau seperti kepada virus COVID-19 dengan fenomena yang satu ini. Padahal fenomena yang satu ini termasuk fenomena yang mengerikan. Tanpa disadari telah terpapar di dalam setiap kehidupan orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen tidak menyadari. Banyak pemimpin-pemimpin gereja mungkin tidak menyadari. Kepada setiap orang tua Kristen, Bapak Ibu yang punya anak-anak, untuk waspada dengan fenomena yang mengerikan ini. Apa saudara fenomena yang mengerikan? Fenomena lain yang mengerikan adalah hilangnya rasa rindu atau rasa haus akan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak penting. Kalau saya sampaikan ini, mungkin ada beberapa di antara saudara yang berkata, wah ini pendeta terlalu berani berbicara. Yang mengatakan bahwa ini fenomena yang mengerikan dan sudah menjudge bahwa kita tidak rindu akan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, peristiwa COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini, memaksa mau tidak mau orang akhirnya, gereja akhirnya mengadakan ibadah online. Saya tidak anti dengan ibadah online sebab gereja kami juga sedang mengadakan ibadah online. Saudara pun sedang menyaksikan ibadah streaming. Tapi yang saya mau sampaikan saudara, bahwa melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini, tanpa disadari saudara bahwa lambat laun secara pelan-pelan tapi pasti telah menggeser kehausan kita akan Tuhan. Telah menggeser, mengikis rasa excited kita dengan Tuhan. Rasa gelora kita dengan Tuhan. Saya mau paparkan beberapa fakta. Namun sebelumnya kita akan baca ayat yang satu ini. Matius pasal 24 kita akan lihat dari ayat 12 sampai 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Matius pasal 24 ini dari atas, dari ayat yang paling atas ya, ayat yang ketiga, di sana ada judulnya tentang permulaan penderitaan. Dan dikatakan di sana di pasal yang di ayat yang ketiga saya akan bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus? Yaitu tanda kedatangan Tuhan. Tanda kesudahan dunia. Saya dan saudara berada pada titik-titik akhir di mana sebentar lagi Tuhan akan datang yang kedua kali. Saudara, fenomena yang mengerikan yang saya mau sampaikan dalam khotbah hari ini adalah tanpa kita sadari, tanpa banyak orang Kristen sadari, tanpa gereja sadari, ada sesuatu yang terkikis pelan-pelan di mana menggeser posisi kita, di mana kita sebenarnya sedang mengalami sebuah fenomena yang membuat kita akhirnya berubah dan berbeda. Apanya saudara? Kedekatan kita dengan Tuhan. Apanya? Rasa hausnya kita dengan Tuhan. Apanya? Bukan hanya yang tua, tapi khususnya untuk anak-anak muda. Merasakan bahwa tentang kekristenan, Yesus Kristus adalah hal yang biasa. Sehingga mereka tidak lagi menganggap bahwa kebenaran firman, perjumpaan dengan Yesus, bahkan Yesus Kristus pribadinya itu sendiri bukanlah hal yang penting. Dan saya mau sampaikan pada setiap saudara, ini adalah hal yang sangat mengerikan. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara coba kita melihat ada beberapa fakta yang terjadi. Fenomena yang mengerikan
pasti tentunya ada faktanya. Faktanya, realnya, saudara, yang pertama, kita tahu bahwa ibadah merupakan berkumpulnya orang percaya untuk menyembah Tuhan. Setuju ya saudara ya? Dan ini mulai berubah. Sekali lagi, saya tidak anti dengan ibadah online atau streaming, karena sementara saya berkhotbah ini pun kita sedang berada di ibadah online atau streaming. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa kita memang hidup pada akhir zaman, di mana kita sedang diperhadapkan dengan sebuah fenomena bahwa semuanya berubah. Semuanya berubah, saudara. Ibadah yang merupakan berkumpulnya orang percaya untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Kalau kita tahu, saudara ya, ibadah raya, gereja adalah di mana berkumpulnya orang-orang percaya untuk mengadakan sebuah ibadah raya, merayakan untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Perjumpaan masing-masing setiap pribadi orang Kristen dialami oleh masing-masing orang Kristen saat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tapi waktu ibadah raya pada hari Minggu itu, saudara, adalah di mana orang-orang percaya masing-masing berkumpul di gereja untuk merayakan perjumpaan dengan Tuhan, artinya merayakan bersama-sama menyembah Tuhan, berkumpul dari sebuah komunitas bersama-sama. Tetapi bukankah faktanya itu sudah berubah? Kalau kita mau boleh berkata jujur, saudara, ibadah online ya atau ibadah streaming tetap kita merasakan hadirat Tuhan, tetap kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi memang feel-nya berbeda, saudara. Menyembahnya pun jujur berbeda. Gregetnya juga pasti berbeda. Secara psikologisnya berbeda. Ini fakta yang pertama, saudara. Jadi saya sekali lagi tidak anti dengan ibadah online, Zoom dan lain sebagainya. Karena pandemi COVID-19 memaksa kita harus melakukan itu, dan itu kebijakan bersama-sama juga dari pemerintah karena kita tidak boleh berkumpul. Kalaupun toh offline harus jaga jarak, saudara, ya itu oke. Tapi yang saya mau ajak saudara melihat bersama-sama faktanya, ini yang sedang terjadi. Fakta yang kedua, dengan ibadah mungkin secara online, saudara, ibadah itu dapat disetel. Maksud saya, saudara, sangat berbeda sekali. Kalau ibadah pada hari Minggu secara offline atau kita ibadah sebelum adanya corona, saya percaya pada hari Minggu semua para pelayan Tuhan, semua anak-anak Tuhan, semua orang percaya sedang mempersiapkan diri dan mereka betul-betul excited gitu ya, saudara ya, datang beribadah dan sungguh-sungguh. Artinya, maksud saya, saudara, artinya mereka mempersiapkan diri, datang beribadah, pelayan Tuhan mempersiapkan diri, ya, sama-sama berdoa, feel-nya berbeda. Tetapi saat Zoom atau online, ada yang baru bangun tidur, langsung ya sudah setel. Atau yang lebih parahnya lagi, aduh kalau hari Minggu aku malas bangun, dari Senin sampai Sabtu sudah begitu padat schedule-nya. Sekarang hari Minggu aku mau bangun siang, walaupun jam 10 misalkan ada ibadah, nggak jadi masalah. Aku lihat ibadahnya kan ibadah streaming, aku lihatnya sore saja. Jadi akhirnya berubah, saudara. Jadi orang beribadah tidak lagi berkumpul bersama-sama. Streaming pun bisa disetel kapanpun dia mau akan lihat. Betul kan, saudara? Yang saya bicarakan faktanya bahwa ibadah yang namanya berkumpulnya orang bersama-sama itu sudah berbeda, sudah berubah maknanya. Jadi kadangkala ya ibadah streaming kita akan setel seleluasa waktu kita, seluangnya kita. Kita tidak lagi ada greget bagaimana kita mengupayakan yang terbaik. Jadi ya Tuhan, kalau aku lagi sempat aku ya setel, aku akan lihat nanti, atau aku tidak sempat, aku mungkin tidak bisa sekarang. Jadi kita bisa ya seluangnya waktu kita. Kalau kita ingat, kalau kita tidak ingat, kita terlalu sibuk dengan segala apapun yang kita lakukan, dengan ya yang kita sedang kerjakan, akhirnya bahkan mungkin tidak streaming sama sekali. Yang ketiga faktanya, orang tidak tahu lagi dan tidak perlu lagi menyembah sampai immersed. Orang tidak tahu lagi, tidak perlu lagi
menyembah sampai tenggelam dalam roh. Saya tidak tahu seberapa banyak gereja-gereja Tuhan termasuk jemaat yang saya layani yang menyaksikan streaming di gereja kami ini. Waktu ibadah Zoom atau ibadah streaming seperti ini, apakah sudah di rumah masing-masing betul-betul sampai bisa menyembah Tuhan? Oh, sampai sudah benar-benar tenggelam? Mungkin belum tentu. Bahkan saat WL berkata, mari sudah kita bangkit berdiri, belum tentu yang di rumah bangkit berdiri, saudara. Jadi yang saya maksudkan faktanya semuanya sudah berubah. Ini fenomena yang sedang terjadi. Dan yang paling parahnya, fenomena yang terjadi, yang keempat saudara, faktanya firman Tuhan, ajaran kebenaran dan Yesus Kristus itu sendiri, khususnya untuk anak-anak muda, hanya dianggap deretan ajaran moralitas semata. Firman Tuhan, kebenaran, firman Tuhan, nasihat-nasihat, ajaran firman Tuhan, bahkan Yesus Kristus itu dimasukkan ke dalam file dan ditaruh di rak yang sejajar dengan pelajaran-pelajaran moralitas. Iyalah, tahulah kalau Kristen yang ngajarin bagaimana berbuat baik, ya Yesus Kristus juga sama seperti yang lain ngajarin yang baik. Akhirnya hanya seperti itu. Ini fakta dan fenomena yang sangat mengerikan yang sedang terjadi, saudara. Dan sepertinya itu hal yang biasa. Kita mungkin tidak setakut dan sekhawatir saat kita takut terpapar virus COVID-19. Orang mungkin, begitu khawatir takut terpapar virus COVID-19 sampai, betul-betul mungkin gak kemana-mana sama sekali, saudara. Tetapi apakah kita juga merasakan satu kegalauan dan merasakan, Tuhan, kalau sampai fenomena fakta yang saya sebutkan ternyata sedang terjadi di dalam ranah spiritual kekristenan, saudara. Saudara, kalau kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dari pelajaran firman Tuhan hari ini, kita akan melihat beberapa hal. Melihat fakta-fakta yang saya sudah paparkan tadi, melihat fenomena yang mengerikan ini banyak mungkin tidak dirasakan dan tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kebenaran firman Tuhan, nasihat firman Tuhan dan pribadi Yesus Kristus itu sendiri jauh dan tak tertandingi, tidak bisa disamakan dengan sekedar ajaran moralitas. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi pastikan setiap orang tua yang menyaksikan tayangan ini, mari ajarkan, tanamkan kepada setiap anak-anakmu dari sejak sekarang. Arahkan, kembalikan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, penguasa tunggal dalam kehidupan setiap anak-anak kita. Kebenaran firman Tuhan bukan mitos. Kepekaan-kepekaan kita kepada Kristus, mendengarkan suara Tuhan, peka, berjalan dengan kebenaran Roh Kudus, itu bukan halusinasi. Bukan sekedar arahan bagaimana kita punya moral yang baik. Tidak, saudara. Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan, adalah agung, adalah sesuatu yang nyata dan betul-betul tak tertandingi dengan apapun. Untuk itu yang harus kita lakukan pelajaran firman Tuhan. Bagaimana agar kita tetap menjadi orang-orang percaya yang tidak termasuk di dalam fenomena yang mengerikan ini, saudara. Yang pertama, teguhkan iman dan persiapkan diri. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, siapapun yang menyaksikan tayangan streaming pada siang hari ini, persiapkan dirimu. Kita hidup di penghujung akhir zaman. Biarkan Roh Kudus, biarkan kebenaran firman Tuhan mendandani kita. Karena saya dan saudara, gereja Tuhan, bukan bangunannya, tetapi kita setiap orang-orang percaya adalah mempelai wanitanya Kristus. Mari teguhkan hati kita, teguhkan iman kita kepada Kristus. Kalau kita melihat dalam pembacaan di dalam Matius 24, tadi kita sudah melihat dalam ayat dari 12 sampai 14, bahwa kasih kebanyakan orang
menjadi dingin. Jangan sampai kita termasuk dalam kriteria kategori kasih kebanyakan orang. Jangan sampai kita termasuk dalam kategori kebanyakan orang. Kita harus berbeda. Apapun kondisi keadaan pada masa sekarang. Sudah di PHK, sudah mengalami ekonomi yang mungkin sedang terpuruk karena COVID-19, sudah mungkin sedang sakit, bahkan siapapun saudara yang menyaksikan tayangan streaming siang hari ini, bahkan saudara mungkin engkau sedang terbaring sakit karena COVID-19 pun, dengar baik-baik. Kalau kau percaya Tuhan Yesus, teguhkan imanmu dalam Tuhan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang dalam bilangan kriteria kebanyakan kasih orang menjadi dingin. Untuk itu teguhkan imanmu. Mari kita buka dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Bila Tuhan Yesus datang, apakah Tuhan masih mendapati iman di bumi ini? Tentu kita akan menjawab, masih Tuhan. Karena kita percaya bahwa banyak orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Nanti dulu saudara, yang dimaksudkan iman yang seperti apa? Kekristenan tidak hanya sekedar berdoa. Kekristenan tidak hanya sekedar melayani. Kekristenan tidak hanya sekedar menyaksikan streaming. Kekristenan tidak hanya sekedar kita beribadah dan lain sebagainya. Walaupun itu iya saudara. Tadi yang saya katakan sangat penting kita beribadah. Yang saya maksudkan dengan maknanya, dengan eksistensinya, dengan ibadah sikap hati kita. Tetapi mari kita juga ingat, itu semua kita bisa lakukan. Kita bisa doa dengan sungguh-sungguh. Kita bisa beribadah dengan makna yang betul, dengan eksistensi yang betul, dengan sikap hati kita yang mengerti bahwa bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan betul dan lain sebagainya. Kalau kita punya iman yang teguh, adakah iman di bumi ini saat aku datang? Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat dari ayat yang di atas saudara, ya dari ayat yang di atas, ayat yang pertama, saya akan bacakan dari ayat yang pertama saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 2 sampai ayat yang ke-7, Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang hakim yang lalim. Kalau sudah baca di rumah ya, ayat ini, saya cepat saja. Bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan saat seseorang meminta keadilan dengan seorang hakim yang lalim, memohon, tapi tidak didengarkan. Dan akhirnya hakim itu ya sudah diluluskan permintaan orang yang minta keadilan itu. Demikian juga dengan Tuhan, katakan. Di dalam ayat yang ke-8, maka ia akan segera membenarkan mereka. Kalau kita berdoa terus datang kepada Tuhan tidak jemu-jemu, Tuhan pasti mendengarkan. Tapi dilanjutkan di ayat yang ke-8. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak hanya sekedar tatanan liturgi. Kekristenan tidak hanya sekedar Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita, oh ya aku Kristen, aku punya agama namanya Kristen, aku beribadah, ya aku doa, aku sudah ikut streaming, ya semuanya sudah beres. Tapi terus kita harus menata kehidupan kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang teguh saudara, kita ngerti kok. Kalau kita sedang ibadah streaming, maka kita akan sungguh-sungguh tahu bagaimana kita menghadap pada Tuhan. Bagaimana kita betul-betul walaupun mungkin tidak bersama-sama. Yang saya maksudkan tadi saudara, memaknai ibadah dengan betul. Nilai value di dalam kita beribadah. Kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh karena kita punya iman. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena kita punya iman. Adakah iman di bumi ini? Jadi itu menentukan bagaimana kualitas kekristenan saudara. Bagaimana saudara? Miliki iman yang teguh. Iman yang teguh yang akan membuat saudara dari start sampai finish tak tergoyahkan oleh apapun. Saya mau mengatakan kepada setiap saudara yang menyaksikan streaming pada hari ini, jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, punya iman yang teguh, tidak terpengaruh dengan keadaan, tapi mempengaruhi keadaan.
dan ubah keadaan dari yang buruk menjadi baik. Saudara, yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini, bagaimana agar kita tetap menjadi orang-orang percaya yang tetap bertahan pada akhir zaman ini, bahkan kita sampai berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Mari kita sadar bahwa fenomena yang mengerikan yang saya sudah jelaskan kepada saudara memang sudah tercatat di Alkitab, memang telah dinubuatkan dan telah digenapi. Namun saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen atau anak-anak kita, anak-anak muda yang menyaksikan streaming ini, jangan sampai engkau menjadi bilangan orang yang termasuk dalam penggenapan nubuatan yang saya mau sampaikan pada ayat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, kalau kita sudah membaca ayat yang baru saja saya sampaikan pada saudara, kita sadar bahwa fenomena yang mengerikan yang saya sudah sampaikan tadi saudara, adalah salah satunya seperti fakta yang saya sebutkan di poin yang keempat, bahwa firman Tuhan, ajaran kebenaran sudah tidak diperdulikan lagi oleh generasi kita pada angkatan sekarang ini. Semua disamakan seperti deretan ajaran moralitas semata. Mari setiap saudara siapapun yang menyaksikan streaming ini menjadi orang Kristen, jangan sampai engkau termasuk menjadi orang-orang dalam bilangan sama penggenapan dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Kita adalah orang-orang yang suka memberontak terhadap orang tua, kita adalah orang-orang yang suka mengkhianat, memfitnah, menjelekkan orang. Kita adalah orang-orang yang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang tidak lagi menganggap bahwa Tuhan itu sesuatu yang penting. Hanya seperti ajaran, ya bagaimana kita punya moral yang baik saja. Dan ini fenomena yang terjadi saudara. Untuk itu belum lagi ditambah dengan sebuah tindakan-tindakan karakter yang disebutkan dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. Dan salah satunya disebutkan mereka tidak suka berdamai. Mereka salah satunya juga tidak memperdulikan agama. Agama ini artinya sebuah kebenaran yang disampaikan. Berhati-hatilah. Mari kita aware secara spiritual terhadap kerohanian kita masing-masing. Kita mulai cek kerohanian kita masing-masing. Bukan hanya kita sebagai orang tua, tapi termasuk generasi anak-anak kita masa sekarang sebagai landasan dan sasaran empuk kuasa kegelapan. Kemungkinan anak-anak kita pada zaman sekarang sudah terlalu nyaman mungkin dengan ibadah-ibadah online atau streaming yang mudah diatur oleh mereka. Bahkan kapanpun mereka bisa melihat dan menyetel ibadah streaming karena ada pertemuan dengan teman-teman, kebetulan lagi ada di mall atau kebetulan lagi ada di kafe, kebetulan ada di restoran, kebetulan lagi ada di kamar dan lain sebagainya. Dengan santainya ya bisa buka kapan saja, seperti yang saya sampaikan, fakta yang nyata saudara. Jadi hal yang kedua, berhati-hatilah, berawas-awaslah, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius tadi. Itulah yang sedang terjadi pada akhir zaman ini, dan itu yang sedang digenapi saudara. Dan jangan sampai saya dan saudara atau anak-anak kita termasuk bilangan orang yang menggenapi di 2 Timotius pasal 3 tadi. Untuk itu, seperti kita punya rasa aware takut terpapar COVID-19, kita pun juga harus aware dengan kesehatan rohani kita, kesehatan rohani anak-anak kita, generasi kita. Saudara, yang ketiga, yang terakhir,
Bagaimana agar kita menjadi orang-orang percaya yang tetap bertahan pada akhir zaman ini, bahkan sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, agar kita juga dapat memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi fenomena yang mengerikan yang saya sudah jelaskan. Yang ketiga, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, saudara, poin yang ketiga yang saya rindu agar kita perhatikan baik-baik, saudara, melalui peristiwa fenomena yang terjadi dalam dunia pada akhir-akhir ini, baik itu fenomena melalui COVID-19 maupun fenomena yang mengerikan yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Sebenarnya saudara, yang ketiga bahwa Tuhan sedang mengadakan penampian. Melalui peristiwa semua yang tadi saya sebutkan adalah peristiwa di mana Tuhan juga sedang mengadakan audisi, pemisahan, pemurnian. Jadi mau tidak mau melalui COVID-19 di mana juga salah satunya gereja akhirnya mengadakan ibadah-ibadah online dan lain sebagainya, sudah termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan tanpa disadari fenomena yang mengerikan yang tadi saya sudah sebutkan kepada saudara, itu kita perlu sadar bahwa Tuhan sedang mengadakan penampian. Tuhan sedang mengadakan pemisahan dan pemurnian. Pemurnian dalam hal apa saudara? Pemurnian dan pemisahan. Mana anak-anak Tuhan yang tetap bertahan sampai garis akhir? Mana pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang betul-betul murni dan punya motivasi yang betul-betul lurus di hadapan Tuhan? Mana anak-anak Tuhan yang betul-betul mau bayar harga hanya untuk dapat masuk dalam hadirat Tuhan? Mana anak-anak Tuhan, mana orang percaya yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan? Mana orang-orang Kristen yang terbuai dan terlena dengan keadaan yang ada, dan mana orang-orang Kristen yang betul-betul mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya akan terlihat, saudara. Jadi dari semua peristiwa ini Tuhan sedang menampi, Tuhan sedang memisahkan, Tuhan sedang mengadakan audisi. Kalau kita tahu ada beberapa acara di televisi, ya, baik itu American Got Talent, Indonesian Got Talent, atau misalkan Indonesian Idol, saudara, selalu ada audisi untuk betul-betul disaring mana yang betul-betul berkualitas, mana yang betul-betul bagus. Kalau dalam Indonesian Idol, tentunya yang disaring di audisi suaranya berkualitas, punya bobot. Demikian juga dengan kerohanian. Tuhan sedang mengadakan audisi pemisahan, pemurnian bagi setiap orang-orang percaya, bagi setiap hamba-hamba Tuhan, termasuk para pemimpin gereja. Mana yang berkualitas imannya, mana yang berkualitas kerohaniannya, mana yang berbobot dan punya motivasi yang tulus, pemurnian yang betul-betul dimurnikan. Seharusnya menjadi orang Kristen, saudara, sebagai jemaat, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik offline maupun online, sikap kita dalam menyembah Tuhan, beribadah harus sama. Apapun keadaannya. Tadi saya katakan, sebagai orang-orang percaya yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang berbobot imannya di hadapan Tuhan, yang berbobot dan punya motivasi yang lurus dengan kemurnian yang sungguh-sungguh, tidak terpengaruh dengan keadaan, tapi mempengaruhi keadaan, bahkan mengubah keadaan menjadi baik. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, seperti saya sering katakan, kita mengubah keadaan yang buruk menjadi baik, yang terkutuk menjadi berkat. Kita melakukan apa yang Tuhan suka, kita membenci apa yang Tuhan benci. Kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan, ini aku, apa yang kau mau atas aku. Melayani, baik offline ataupun online. Nilainya, maknanya, hormatnya sama. Ibadah online atau offline, hormatnya, maknanya, kusuknya harus sama. Memberi persembahan, offline ataupun online, semuanya harus sama.
Ada yang lihat ataupun tidak ada yang lihat. Kita harus ingat saudara, yang lihat yang di atas. Apapun yang saudara lakukan, kelihatan orang ataupun tidak, kelihatan gembala ataupun tidak, kelihatan pemimpin ataupun tidak, dipuji ataupun tidak. Ingat saudara, yang melihat, yang menilai, yang audisi saudara, yang di atas Tuhan Yesus. Jadi, dengar baik-baik, bahwa pada hari-hari terakhir ini, Tuhan sedang mengadakan penampian, Tuhan sedang mengadakan penyeleksian, Tuhan sedang mengadakan pemurnian. Pastikan setiap saudara, jemaat yang saya cintai, engkau tetap murni, imanmu tetap teguh, engkau tidak menggenapi apa yang difirmankan dan ditulis dalam 2 Timotius 3. Tapi engkau menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mengajar perkenanan Tuhan. Hai anak-anak muda, dengar baik-baik, jaga hidupmu, semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadilah kudus dan semakin kudus di hadapan Tuhan. Dan mari yang ketiga saudara, ingat bahwa Tuhan sedang menapi, mengaudisi, menyeleksi, mengadakan pemisahan. Pastikan setiap saudara menjadi orang-orang yang berkualitas dan menjadi orang-orang yang tetap terpilih. Mari saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami diingatkan bahwa walaupun melalui streaming, melalui online, Tuhan, nilai kami, rasa hormat kami kepadamu tetap sama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami dibukakan dengan fakta dan kebenaran yang nyata pada akhir-akhir zaman ini Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan terjadi fenomena yang mengerikan. Itu bukan saja COVID-19, tetapi di dalam kekristenan, di dalam kerohanian yang lambat laun secara berlahan tapi pasti telah mengikis keberadaan eksistensi di dalam sikap kami beribadah. Tuhan, kami berdoa untuk generasi kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, jamah mereka. Biar tetap Tuhan mereka mengenal dan tahu, mengerti bahwa Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar pelajaran moralitas semata, tetapi lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah mengajar kami, bahwa Tuhan Yesus, kami menjadi orang-orang Kristen yang akan terus dibentuk oleh Tuhan. Kami tidak hanya berhasil di garis start, namun kami juga rindu kami tetap berhasil sampai garis finish, dan melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami bersyukur pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman kita yang telah disampaikan oleh hambanya, Pastor Andriana. Biar kiranya kita boleh semakin memahami bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Untuk itu persiapkan diri saudara. Bapak Ibu Saudara diundang kembali untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah streaming minggu depan. Dan ibadah streaming minggu depan akan dimulai pada pukul 10 pagi pada tanggal 20 September 2020. Ibadah streaming akan dimulai atau standby pada pukul 9.45 menit. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan diberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Dr. Pendeta Pembantu Dedi Kurniawan. Mari saudara, buka hatimu, biar firman Tuhan terus membuat kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dan menyembah Tuhan, serta bersyafaat kita menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa ini, antara Tuhan dengan gereja. Untuk itu kita diundang dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 pada pukul 7:30 malam. Kita akan berjumpa di meeting Zoom. Yang akan melayani pada hari Jumat depan, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan dengan pemimpin pujian Ibu Andriana dan pemain musik Saudara Given.
dengan admin Zoom, Saudara Nathan, dan pendoa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Bapak Hadi, dan pendoa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Saudara Stanley. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita bersama-sama, kita akan berdoa, dan pastikan semua jemaat Pondok Maharta bergabung dalam Zoom ibadah doa malam. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta kembali diingatkan, walaupun kita ibadah online, kita dapat memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop, diberikan tanggalnya dalam persembahan, dan dapat memberikan kepada Ibu Rosalina secara langsung. Atau Bapak Ibu dapat mentransfer baik persembahan ataupun perpuluhan kepada Ibu Rosalina dengan nomor rekening yang telah tertera di prelude sebelum ibadah. Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan investasi program dan diserahkan, ditransfer kepada Ibu Siska dengan nomor rekening yang telah tertera dalam prelude sebelum ibadah. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami bersukacita mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Biar semakin mengasihi Tuhan, mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan dan semakin bertumbuh dewasa. Sekali lagi kami mengucapkan happy birthday. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Saudara, tetap semangat, persiapkan dirimu, latih imanmu di hadapan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengar satu pesan Tuhan yang kuat hari ini. Saya berharap saudara-saudara kita tidak cuma mendengar begitu saja, namun kita tangkap isi hati Tuhan. Dan kita mulai bergairah kembali. Apapun yang terjadi di masa-masa ini, yakinlah bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Jangan hanya gara-gara kita fokus terhadap segala sesuatu yang kita khawatirkan, kita kehilangan fokus untuk satu hal yang penting. Nah, saudara-saudara yang kekasih, doakan terus keadaan pandemi ini, ya, karena kita tahu, kita melihat kurva semakin lama semakin tinggi, tidak melandai. Kita terus doakan supaya masyarakat Indonesia betul-betul diberikan kesadaran, ya, kemampuan pemerintah di dalam menangani hal ini sehingga kurva akan betul-betul melandai dan kita akan bisa segera beribadah secara offline. Nah, saudara-saudara, saya nasihatkan dimanapun saudara berada, ya, ketika saudara keluar rumah, pastikan saudara-saudara jangan lepas saudara-saudara punya masker, bawa hand sanitizer, ya, jaga jarak saudara-saudara, jangan lupa makan vitamin supaya kondisi badan saudara fit. Baik, saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pesan Tuhan yang kuat hari ini. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang menyeleksi kami supaya kami tetap berada di dalam lindungan, kami tetap berada di dalam jalan Tuhan, kami tetap mau menyala-nyala. Kami tahu Tuhan, memang pergumulan semakin berat, keadaan semakin sulit, tapi kami percaya ketika kami mengambil bagian kami menjadi orang-orang yang kreatif, kerja keras, rajin, dan mengandalkan Tuhan, maka kami percaya kami dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang kuat, pengurapan Allah, penyingkapan, pewahyuan, Tuhan nyatakan terus kepada Ibu Gembala, supaya dimanapun hamba-Mu boleh melayani, banyak orang betul-betul mengalami pemulihan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati semua yang sudah melayani hari ini, song leader, singers, pemain musik, pemandu multimedia, semua yang sudah berjeri lelah, kiranya tangan Tuhan boleh tetap terus memberkati hidup mereka. Kami memberkati Indonesia Tuhan, segala usaha memulihkan keadaan pandemi ini, pemulihan ekonomi, kami berkati supaya semua berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang seminggu ke depan
akan bekerja, sekolah, kuliah, akan melanjutkan aktivitas, kiranya berkat yang datang dari Tuhan sendiri yang boleh menyertai mereka. Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah anugerah dan berkat yang melimpah, yang turun atas saudara, atas setiap saudara yang akan bekerja seminggu ke depan, atas setiap saudara yang berulang tahun mulai minggu kemarin dan minggu ke depan. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.